السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara pada pagi hari ini insyaallah tentang sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, yang teman-teman memberikan judul Abdurrahman bin Auf, hartawan ahli surga. Saya tidak tahu apa makna hartawan, tetapi yang jelas disebutkan oleh para ulama bahwa beliau adalah al-ghaniyus syakir. Istilahnya bukan hartawan, al-ghaniyus syakir. Karena manusia ada dua jenis, bukan dua jenis, mungkin sungguhnya nasib ya. Ada yang diberi oleh Allah kekayaan, ada yang diberi kemiskinan. Tetapi kedua-duanya kalau beriman maka dia istimewa. Maka orang yang diberi oleh Allah kekayaan dan syukur, dia istimewa. Orang yang diberi kemiskinan dan sabar, dia juga istimewa. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin membahas dalam satu kitab khusus tentang syukur dan sabar. Kemudian beliau berkesimpulan tentang keutamaan kedua-duanya. Beliau bawakan sebagian ulama yang menyatakan al-ghaniyus syakir lebih utama dari faqirus sabir. Kemudian dibawakan pula ucapan para ulama yang mengutamakan
al-faqir sabir daripada al-ghani syakir. Karena memang dua-duanya utama, jadi didiskusikan, diperdebatkan oleh para ulama yang lebih afdal yang mana. Tetapi Masya Allah, Ibnu Qayyim membawakan tentang ucapan-ucapan para ulama yang menyatakan yang penting bagi seorang mukmin memiliki rasa syukur dan rasa sabar. Sehingga diberi kekayaan dia syukur, diberi kemiskinan dia sabar, sehingga dalam keadaan apapun dia utama. Barakallahu fiikum. Saya khawatir kalau kemudian yang rajih adalah yang kaya tapi syukur, kemudian berlomba-lomba ingin kaya. Setelah berlomba-lomba ingin kaya, ternyata tidak bisa syukurnya kayak Abdurrahman bin Auf. Bagaimana? Tapi itu mukadimah saja, bukan itu yang akan dibahas. Tetapi justru yang akan kita bahas adalah sosoknya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf ibni Abdi Auf ibni Abdin ibni Al-Harith ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay. Kunyahnya Abu Muhammad radhiyallahu taala anhu. Beliau ahadul ashrah. Beliau termasuk salah satu dari 10 orang al-mubasysyirina bil jannah. Salah satu dari 10 orang yang diberitakan oleh Nabi dengan surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, sampai Abdurrahman bin Auf fil jannah. Artinya beliau mendapatkan jaminan, berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau min ahlil jannah. Wa ahadus sittah ahli syura. Beliau juga termasuk salah satu dari 6 orang ahli syura yang dipilih atau ditentukan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau tertikam dan dikatakan oleh dokternya ketika diberi susu, kemudian diminumnya dan ternyata susunya keluar dari lukanya di perutnya, maka dokternya berkata, berwasiatlah, engkau akan mati. Subhanallah, ini dokter-dokter zaman saat itu gak pakai ditutup-tutupi, kamu gak bisa selamat. Berwasiatlah. Jadi sempat berwasiat, sempat berpesan, sempat menasehati, sempat meminta untuk dikubur di tempatnya, di sebelahnya Abu Bakar dan Rasulullah, yang minta izin pada Aisyah, ila akhirih. Di antaranya beliau menentukan 6 orang yang disuruh untuk bermusyawarah memilih satu khalifah dari 6 orang tersebut. Dan kata Umar, ikutkan anakku Abdullah, tetapi jangan dipilih, hanya ikut musyawarah saja. Ikhwani fillah azakumullah, salah satunya adalah beliau ini, Abdurrahman ibn Auf. Artinya orang istimewa yang dikatakan oleh Umar layak untuk memegang khilafah sepeninggal beliau. Tetapi beliau radhiyallahu taala anhu menyatakan, ini kita berenam terlalu banyak. Siapa yang ingin mundur dan menyerahkan pada saudaranya? Yang satu berkata, aku mundur, aku serahkan pada Ali. Yang satu lagi, aku mundur, aku serahkan pada Utsman. Satu lagi, aku mundur, aku serahkan pada engkau, wahai Abdurrahman ibn Auf. Tinggal berapa? 3. Abdurrahman ibn Auf, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman ibn Affan. Maka beliau pun berkata pada 2 sahabatnya, Utsman dengan Ali, aku akan memilih di antara kalian berdua. Artinya aku mundur, tapi aku akan memilih kalian. Setuju? Kata mereka, setuju. Aku mundur, tapi aku yang menentukan kalian berdua. Ternyata beliau tidak menentukan dengan pendapat pribadinya. Beliau hampir semalaman gak tidur, keliling ke kaum Ansar dan ke kaum Muhajirin untuk menanyakan tentang Utsman dan Ali.
Ikhwani fillah azakumullah, al-kisah pada akhirnya di subuh harinya beliau katakan pada keduanya, "Ya Ali, bagaimana kalau aku baiat Utsman? Apakah engkau akan siap mendengar dan taat kepadanya?" "Aku siap." "Ya Utsman, bagaimana kalau aku baiat Ali bin Abi Thalib? Apakah engkau siap mendengar dan taat padanya?" "Aku siap." Maka kemudian dipegang tangan Utsman. "Aku baiat engkau wahai Utsman." Dan kemudian dibaiat oleh Ali bin Abi Thalib dan dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa ahadus sabiqin al-badriyin, dan beliau juga termasuk sabiqin al-awwalin. Kalau sabiqin al-awwalin berarti terkena keutamaan atau mendapatkan keutamaan yang Allah sebutkan dalam ayatnya, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Abdurrahman bin Auf termasuk sabiqin al-awwalin dengan pasti. Maka mendapatkan keutamaan tadi, keutamaan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa huwa aidan minal badriyin, termasuk pengikut perang Badr yang juga memiliki keutamaan. Orang yang mengikuti perang Badr, perang pertama dalam sejarah Islam, yang Masya Allah dengan takdir Allah dan perintah jihad, terpisahlah shadiqin dari kadzibin. Terpisahlah orang yang jujur imannya dan orang yang ragu-ragu atau munafikin. Munafikin gak ada yang berani berangkat jihad fisabilillah. Melihat betapa kuatnya Quraisy, betapa hebatnya mereka, betapa banyaknya jumlahnya ila akhirnya. Maka yang berangkat hanya mukminin. Maka diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, ketika ada seorang sahabat dalam Fathu Mekah ingin memberitakan berita kedatangan pasukan muslimin ke Mekah. Ini membocorkan rahasia berarti. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib, kejar. Sesungguhnya ada yang memberitakan berita kita ini, membocorkan rahasia, dan suratnya ada di seorang wanita yang diutus ke sana, disimpan di sanggulnya. Dikejar, didapat. Mana suratnya? Surat apa? Jangan berdusta. Serahkan surat yang engkau diutus untuk mengirimnya. Aku tidak tahu. Jangan berdusta. Kalau enggak, kami akan buka hijabmu atau buka rambutmu. Aku akan ambil dari sanggulmu. Merasa dirinya sudah ketahuan, dikeluarkan dari rambutnya. Dia takut jangan sampai dibuka rambutnya atau hijabnya. Ini barakallahu fikum. Kemudian dilihat suratnya dari sahabat Fulan ibni Fulan. Maka para sahabat marah dan menyatakan, "Ya Rasulullah, ini munafik, aku bunuh dia." Yang bocorkan rahasia ini, yang mengatakan itu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi menyatakan, "Wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa orang ini ahli Badr, dan engkau tidak tahu Allah telah menurunkan wahyunya, ucapannya, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan silakan berbuat semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Radhiyallahu ta'ala anhum. Maka dimaafkan sahabat tadi karena pengikut perang Badr. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu termasuk pengikut perang Badr yang Allah katakan if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu al-Qurashi az-Zuhri. Beliau adalah Qurashi dari kalangan Quraisy, makanya layak
untuk menjadi khalifah dari Bani Zuhrah. Wa huwa ahadu thamaniyah alladhina badaru ila al-Islam. Dan beliaulah salah satu dari 8 orang yang masuk Islam pertama kali. Orang-orang istimewa. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya dan menyampaikan bahwa aku adalah Rasulullah, yang pertama beriman dari kalangan keluarganya istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha binti Khuwailid. Dari kalangan remaja Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan rijal adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan yang bersamanya berikutnya ada 8 orang ini tadi, di antaranya Utsman bin Affan dan juga termasuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Hadis-hadis beliau, hadis-hadis dari beliau banyak diriwayatkan. Tetapi yang diriwayatkan dalam 2 kitab sahih disebutkan cuma 2 hadis, artinya yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Adapun dalam Bukhari saja ada 5 hadis dari Abdurrahman bin Auf. Wa majmu' ma lahu fi musnad 65 haditha. Sedangkan dikumpulkan semua hadis beliau dalam semua kitab-kitab hadis, dalam sahihnya, dalam sunan, dalam masanid, jumlahnya 65 hadis. Beliau namanya di zaman jahiliyah bukan Abdurrahman. Namanya di zaman jahiliyah adalah Abdu Amrin. Sebagaimana nama dari bapaknya juga Abdu Auf. Ibni Abd ibn al-Harith ibn Zuhrah. Qila dikatakan pula namanya bukan Abdu Amr tapi Abdu Al-Ka'bah. Abdul Ka'bah. Fasammahu an-nabiyyu Abdurrahman. Maka Nabi SAW menggantinya dengan nama Abdurrahman. Demikian dalam Siyar A'lamin Nubala. Namanya tadinya Abdu Amr atau Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi sendiri dengan nama Abdurrahman. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berbicara tentang hadis atau tentang satu hukum, dia akan bertanya dan akan menerima apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Lam yakun Umar akhadha al-jizyah min al-majus. Tadinya Umar tidak mengambil jizyah dari Majusi. Hanya mengambil dari Nasrani dan Yahudi. Tidak dari Majusi. Hatta syahida Abdurrahman bin Auf. Sampai Abdurrahman bin Auf yang mempersaksikan bahwa aku mengetahui Rasulullah SAW mengambilnya dari Majusi. Yaitu Majusi daerah Hajar. Maka Umar pun menerimanya. Dan ini bukan hanya sekali, sekian kali. Bahkan ketika terjadi diskusi kecil di antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Jalasna ma'a Umar." Kami pernah duduk bersama Umar. Faqala hal sami'ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an amra bihil mar'al muslim idza saha fi salatih. Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar hadis apa yang dilakukan oleh seorang muslim yang lupa dalam salatnya? Kaifa yasna? Apa yang dilakukan? Kebetulan yang hadir berkata, la wallah, kami tidak tahu. Aw ma sami'ta anta ya Amirul Mukminin? Mereka kembali bertanya, apakah engkau sendiri tidak mendengar, wahai Amirul Mukminin? Faqala la wallahi, tidak demi Allah. Fabaina nahnu fi dhalika ata Abdurrahman ibn Auf. Ketika kami berdiskusi seperti itu, datang Abdurrahman ibn Auf. Fima antuma? Ada apa kalian berdua? Atau apa yang sedang kalian bicarakan? Dia bertanya dan aku mengkhabarkan.
Kata Abdurrahman, lakinni sami'tu. Aku mendengar Rasulullah SAW memberitakan sesuatu. Jadi bukan masalah sujud sahwinya. Kalau sujud sahwi semua tahu kok para sahabat. Tapi masalah bagaimana menentukan ketika dia lupa, apakah dibangun di atas yang ragu atau bangun di atas yang banyak. Kalau satu dengan dua, saya ragu satu apa dua. Dianggap satu apa dianggap dua? Itu yang ditanyakan. Maka kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Maka Umar berkata, langsung berkata, fa anta indana adlun, famada sami'ta. Adapun engkau di sisiku adalah orang yang adil. Sampaikan apa yang kau dengar. Faqala, maka dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian dalam salatnya ragu apakah dia lebih atau kurang, fa in kana syakka fil wahidah wa itsnain, kalau ragu antara satu dengan dua, maka dibangun di atas yang satu. Kalau ragu antara dua dengan tiga, maka dianggap dua. Kalau ragu antara 3 dengan 4, maka dianggap 3 dan kemudian ditambah dan sujud sahwi. Yang jadi perhatian kita, barakallahu fikum, adalah kalimat Umar tadi. Dan ini yang sedang kita bahas. Fa anta indana adlun. Adapun engkau Abdurrahman bin Auf, di sisi kami adil. Bukankah para sahabat semuanya udul? Iya. Para sahabat semuanya adil. Tetapi yatafawat, berbeda-beda keadilannya. Semuanya adil, tapi ada yang adil, ada yang lebih adil, ada yang lebih adil. Misalnya Umar sendiri, sebagaimana dikisahkan dalam riwayat Hafidz Ibn Asakir ketika menyebutkan riwayat hidup Abdurrahman ibn Auf, faqala fahaddithna fa anta indana al-adl. Ketika membawakan riwayat ini tadi, hadisnya, sampaikan hadisnya pada kami, kata Umar, sesungguhnya engkau di sisi kami adil war-ridha, adil dan diridhai. Kata beliau, kata Ibnu Asakir, bahwasanya para sahabat kanu udulan, mereka semua orang-orang yang adil. Tetapi ba'duhum a'dal min ba'd, tapi sebagiannya lebih adil daripada yang lain. Sebagai contoh, Umar pernah berbicara tentang satu hukum, ada yang menjawab tentang masalah isti'dzan. Apa kata Umar? Anta biman yashhad lak. Engkau bersama orang yang menyaksikan bersamamu. Umar masih tanya, siapa yang mendengarkan bersamamu? Enggak langsung diterima. Artinya sahabat ini di bawahnya Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf yang berbicara, kata Umar, fa anta indana adl war ridha, hadithna. Tetapi ketika yang lain menyampaikan, anta biman ma'ak, engkau cari orang yang bersamamu mendengar, supaya lebih yakin. Demikian pula Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ketika ada orang yang berkata, qala Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, ketika ada orang yang berkata, qala Rasulullah, aku katakan, sumpahlah engkau dengan nama Allah. Wallahi, aku mendengar. Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, ketika Abu Bakar Siddiq berkata, aku tidak berkata bersumpahlah engkau. Apa maknanya? Berbedanya keadaan mereka. Kalau dari Abu Bakar percaya. As-Siddiq. Falam yahtaj ala an yastahlif as-Siddiq. Ali bin Abi Thalib tidak meminta Abu Bakar Siddiq untuk bersumpah. Ternyata Abdurrahman bin Auf pun demikian keadaannya. Kata Umar, anta indana adil. Dilahirkan Abdurrahman bin Auf 10 sinin ba'da 'amil fil. Beliau dilahirkan 10 tahun setelah tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti lebih muda dari Nabi 10 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu.
Warawa Ziyad al-Bakkai dari Ibn Ishaq bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang yang pernah tertimpa musibah dalam perang Uhud sehingga tercabut giginya, gigi taringnya. Beliau pincang karena lukanya ketika dalam perang Uhud 20 jirahan, terluka dengan luka panah atau luka sabetan pedang itu 20 luka dalam tubuhnya. Ba'duha fi rijlih, salah satunya di kakinya, sehingga setelah perang Uhud beliau pincang radhiyallahu taala anhu, pincang fi sabilillah. Kemudian diriwayatkan pula tentang keadaan tubuh beliau, Abdurrahman ibn Auf. Beliau adalah rajulan tiwalan, orang yang tinggi. Wajahnya hasunal wajh, wajahnya ganteng. Kulitnya lembut, badannya putih, yani kulitnya putih, musyraban humrah, putih yang kemerah-merahan. Dalam keadaan beliau tidak pernah merubah jenggotnya, ini dibiarkan jenggotnya dan tidak diganti warnanya, dibiarkan. Beliau radhiyallahu taala anhu dalam keadaan di awalnya bukan orang kaya. Barakallahu fikum. Apalagi ketika beliau hijrah meninggalkan semua apa yang dia miliki. Dia tidak punya apa-apa. Sehingga dikatakan seseorang, kunna nasiru ma Uthman fi tariq Makkah. Kami pernah berjalan bersama Uthman bin Affan di jalan Makkah. Idra'a Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba dia melihat Abdurrahman bin Auf. Maka dia berkata, ma yastati' ahadun an ya'tadda ala hadha asy-syaikh fadlan fil hijrataini jami'an. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dia, orang tua ini, maksudnya Abdurrahman bin Auf, dalam keutamaannya memiliki 2 hijrah jami'an. Ini juga keutamaan beliau yang diikrarkan oleh sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan pula dari Anas bahwa Abdurrahman ibn Auf lama hajara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika hijrah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara beliau dengan sahabat Uthman, bukan Uthman ibn Affan, Ansari. Tetapi Masya Allah, sahabat Ansar ini berkata, aku punya 2 kebun, ambil 1 kebun untukmu. Dan aku punya 2 istri, aku akan ceraikan salah satunya untuk kamu nikahi. Tetapi jawaban Abdurrahman bin Auf, tidak, aku tidak menerimanya. Dulluni ala suq, tunjuki aku pasar. Ini mana jalan ke pasar? Ditunjuki pasar. Dia datang ke pasar, kemudian mulai berdagang 1 kambing, kemudian dijual dengan harga yang menguntungkan, kemudian dibelikan lagi, berdagang. Dan subhanallah, barokah, barokah, barokah. Riwayat seperti ini ada dalam Bukhari, dan ada pula dalam riwayat-riwayat lain di dalam riwayat-riwayat yang dhaif. Riwayat yang sahih hanya sampai situ. Tetapi di riwayat-riwayat yang dhaif disebutkan kemudian beliau kaya raya, kemudian dikatakan bahwa dia akan masuk di dalam surga dengan merangkak. Dalam kitab sahih tidak ada. Tetapi barakallahu fikum, wa in sahha, kalaupun itu sahih, kalaupun misalnya itu sahih, itu ada kelanjutannya. Kata Abdurrahman ibn Auf, ya Rasulullah, bagaimana supaya aku bisa masuk surga berjalan tegak, tidak merangkak?
Aku akan infakkan seluruh hartaku, kebunku, ini semuanya fisabilillah. Itu hadis yang lemah seperti itu kelanjutannya. Maka ikhwani fillah azakumullah, walhamdulillah hadis ini dhaif. Tidak ada cercaan terhadap beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, yang ada justru pujian-pujian Nabi dan pujian-pujian para sahabat terhadapnya. Wa bi kulli halin falau ta'akhkhara Abdurrahman an rifaqihi lil hisab wa dakhala al jannata habwan ala sabilil isti'arah wa daraba al mithal fa inna manzilatuhu fil jannah laysat biduni manzilati Ali wa Zubair radhiyallahu ta'ala anil kull. Kata sahib kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kalaupun itu sahih riwayatnya, beliau masuk dalam keadaan merangkak ke dalam jannah, itu adalah ungkapan tentang panjangnya perhitungan harta yang ada padanya. Karena siapa yang memiliki kekayaan banyak, hisabnya akan panjang. Min aina tasabahu wa min ila aina anfaqah. Akan diruntut, akan dirinci dari mana didapatkan dan kemana dikeluarkan. Maka kata beliau ala sabilil isti'arah, itu hanya ungkapan. Itu pun tetap kita akan katakan kedudukan beliau dalam jannah tidak di bawah Ali wa Zubair. Tidak di bawah Ali wa Zubair radhiyallahu ta'ala anil kull. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Tidak di bawah artinya setingkat mereka. Sudah kita sebutkan tadi. Di dalam 10 sahabat yang diberitakan dengan jannah ada Abdurrahman bin Auf. Di dalam ahli syura yang dipilih oleh Umar ada Abdurrahman bin Auf. Di dalam keutamaan Badr ada Abdurrahman bin Auf. Sehingga jangan lancang kita terbawa dengan apa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lemah. Wa min manaqibihi anna Nabi SAW syahida lahu bil jannah. Maka di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW mempersaksikannya dengan surga. Dan bahwasanya beliau adalah pengikut perang Badr. Yang dikatakan ni'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Dan beliau termasuk di dalam ayat Allah laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah, karena beliau ikut berbaiat di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan. Berarti termasuk dalam ayat Allah laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha pada mereka semua yang berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon itu. Wa qad shalla, ini jarang kita dengar. Waqad shalla Rasulullah sallallahu wara'ahu. Nabi pernah salat sebagai makmum pada Abdurrahman bin Auf. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Haddatsana Ismail, haddatsana Ayyub an Muhammad an Amr ibn Wahab al-Thaqafi. Qala kunna ma'al Mughirah bin Syu'bah. Kami waktu itu berjalan bersama Mughirah bin Syu'bah. Fasu'ila, maka ditanya, hal amman nabiyyi ahadun min hadhil ummah ghairu Abi Bakrin? Apakah ada orang yang pernah mengimami Nabi dari umat ini selain Abu Bakar? Qala na'am. Kata Mughirah bin Syu'bah, na'am. Fadzakara, maka disebutkan bahwa Nabi pernah berjalan sepertinya dalam safar. Kemudian beliau berwudu dan kemudian mengusap kedua sepatunya dan mengusap imamahnya. Wa nahu shalla khalfa Abdurrahman ibn Auf, dan bahwasanya beliau salat di belakang Abdurrahman ibn Auf. Wa ana ma'ahu, dan aku ikut bersamanya. Disebutkan pula dalam riwayat lain dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW ketika sampai kepada mereka, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, dalam keadaan sedang salat, diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Fa'arada Abdurrahman an yata'akhkhar. Abdurrahman ingin mundur karena ada Nabi.
Fa'auma'a ilaihi, maka Nabi mengisyaratkan kepadanya makanan. Isyarat yang bermakna tetaplah di tempatmu. Fasalla wa shalla Rasulullah sallallahu bi salati Abdurrahman. Maka salatlah beliau dan Rasulullah SAW salat di belakang Abdurrahman ibn Auf. Ikhwani fi din a'azakumullah, ini juga dinukil oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Termasuk keutamaan beliau, ketika ada seorang sahabat yang bertikai dengan Abdurrahman ibn Auf, ini berselisih. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada sahabat tadi, da'uli ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba lam yudrik mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi kepada sahabat tadi, biarkan sahabatku, jangan diganggu. Sungguh salah seorang kalian kalau berinfak segunung Uhud emas, nggak akan bisa menyamai satu mud mereka. Ini terhadap Abdurrahman bin Auf yang dimaksud. Artinya dalam rangka membela Abdurrahman bin Auf. Berarti antara sahabat tersebut dengan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dua-duanya memiliki keutamaan dan kemuliaan karena dua-duanya sahabat, tetapi menunjukkan perbedaan yang sangat jauh. Nabi menyatakan, da'uli ashabi, biarkan sahabat-sahabatku, jangan diganggu, jangan disakiti. Kamu kalau berinfak segunung Uhud emas, nggak bisa menyamai Abdurrahman bin Auf dengan satu mudnya. Apalagi Abdurrahman bin Auf memiliki sekian banyak dan sekian besar sedekah beliau fi sabilillah. Nanti akan dibacakan beberapa jasa-jasa beliau dalam masalah harta. Artinya bukan hanya hartawan, tetapi dia adalah orang-orang yang mutasaddiqin. Minal mutasaddiqin, orang yang bersedekah, orang yang banyak membantu fi sabilillah. Demikian pula dalam riwayat yang lain, lafadznya hampir sama. Rasulullah SAW menyatakan, la tu'di rajulan min ahli Badr. Ketika ada yang berselisih dengan Abdurrahman bin Auf, jangan sakiti hati orang yang mengikuti perang Badar. Berarti yang diajak bicara tadi sahabat yang tidak sempat ikut perang Badar, dalam artian masuk Islamnya setelah Badar. Nabi menyatakan, ini sahabat-sahabatku, jangan sakiti dia, jangan sakiti orang yang mengikuti perang Badar. Tetapi ikhwani fillah azakumullah, jangan lupa pula sahabat tadi yang bertikai dengan Abdurrahman bin Auf, juga Nabi menyatakan, la tu'duhu fa innahu sayfun min suyufillah. Jangan cerca dia, jangan sakiti dia, karena dia adalah pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah azakumullah, tidak mesti mengangkat yang satu menjatuhkan yang lain. Jangan seperti mereka kaum Syiah yang kalau memuji itu seperti belah bambu. Tidak memuji Ali kecuali harus mencerca Abu Bakar wa Umar. Ali demikian-demikian, tidak seperti Abu Bakar wa Umar. Ini kebiasaan bodoh mereka, kebiasaan jelek mereka. Padahal semuanya memiliki keutamaan walaupun memang berbeda-beda keutamaan mereka. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian baqi al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah. Jadi urut-urutannya begitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kemudian sisa dari 10 orang yang diberitakan dengan jannah. Kan sudah 4. Sisanya masih 6. Siapa di antaranya? Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan pula dengan sanadnya oleh Adz-Dzahabi, Ana Umar qala li Ummi Kulthum binti Uqbah. Umar pernah bertanya kepada Ummu Kulthum binti Uqbah. Dia adalah istri dari Abdurrahman ibn Auf. Aqala laka Rasulullah SAW inkihi sayyidil muslimin Abdurrahman ibn Auf? Apakah benar Rasulullah SAW pernah berkata kepadamu dengan kalimat inkihi
Sayyidil Muslimin Abdurrahman ibn Auf. Nikahilah Sayyidnya Muslimin Abdurrahman ibn Auf. Kata dia, qalat na'am. Iya, Rasulullah SAW yang berkata kepada saya seperti itu. Yani terimalah lamaran Abdurrahman ibn Auf, Sayyidil Muslimin. Ini pujian yang sangat tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan pula dengan sanadnya oleh Zahabi dari Abi Hurairah sampai kepada Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, khiyarukum linisa'i. Sahih ala syarti Muslim hadisnya. Khairukum linisa'i, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istri-istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abdurrahman bin Auf awsalahunna bihadiqatin quwimat bi 400,000 dirham atau dinar. Dikatakan beliau akhirnya mewasiatkan kebunnya untuk menghidupi istri-istri Nabi yang nilainya 400,000 uang emas. Ini sedekah beliau yang menghidupi, bahkan sampai wafatnya Rasulullah SAW, istri-istrinya dijamin oleh Abdurrahman ibn Auf. Qala Abdullah bin Ja'far az-Zuhri, qala haddatsana Ummu Bakr bint al-Miswar, ana Abdurrahman ba'a 'aradan, bahwa Abdurrahman pernah menjual sebidang tanah bi 40,000 dinar, dengan harga 40,000 dinar, 40,000 dinar, 40,000 uang emas, uang keping emas ya. Faqasamahu fi fuqara, maka beliau bagikan seluruhnya untuk fuqara Zuhrah dan juga untuk muhajirin dan ummahatil mukminin. Dijual tanah itu dengan harga 40,000 keping uang emas. Yang satu keping uang emas sudah Masya Allah banyak. Dibagikan kepada fuqara dari kerabatnya, keluarganya, yakni dari famili-familinya, menyambung silaturahmi, dan kemudian kepada muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin, dan juga kepada ummahatil mukminin. Demikian pula masih dari Miswar menceritakan, aku pernah datang pada Aisyah membawakan bagian tadi. Bagian tadi untuk Aisyah aku yang membawakan, kata Miswar. Ketika kami bawakan kepada Aisyah, dia bertanya, man arsala bihada, siapa yang mengirimkan uang sebanyak ini? Qultu Abdurrahman. Qalat, kata Aisyah, ama inni sami'tu Rasulullah SAW. Ketahuilah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahnu alaikunna ba'di illa sabirun. Aku mendengar Nabi berkata, tidaklah akan ada orang yang memperhatikan kalian, wahai istri-istriku, kecuali orang-orang yang termasuk sabirun. Saqallah ibnu Auf min salsabilil jannah, didoakan oleh Aisyah, semoga Allah menuangkan untuk Abdurrahman ibn Auf dari salsabil al-jannah, dari mata air salsabil di dalam jannah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Disebutkan pula dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya, ini sahih Hakim. Tetapi Zahabi mengkritiknya, menyatakan ini tidak bersambung. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fillah a'azzakumullah, walaupun demikian tinggi keutamaan beliau, bahkan Amirul Mukminin Umar mengumpulkan bersama 6 orang yang layak jadi khalifah. Tetapi ketika dikatakan oleh seseorang kepadanya, yakni menawarkan, hendaklah engkau memegang urusan pimpinan, dia menolak mentah-mentah dan menyatakan, takilat ka ummuk, innahu lan yaliya hadzal amr ahadun ba'da Umar illa lamahun nas. Celaka engkau, ibumu kehilangan kamu, kecewa denganmu. Tidak akan ada orang yang memegang tampuk pimpinan setelah Umar, kecuali pasti manusia akan mencelanya.
Apa maksudnya? Hah? Maksudnya karena Umar demikian adilnya, demikian hebatnya, demikian tingginya, gak akan ada orang yang bisa seperti Umar. Maka siapa yang menggantikan Umar, pasti masyarakat akan, ini beda dengan yang kemarin. Itu makna lamahun nas. Amirul Mukminin Umar ketika melihat ada fuqara, dia sendiri memanggul gandumnya di punggungnya, diantarkan ke rumahnya. Dan Umar sendiri yang mengejar unta yang lepas dari unta zakat di siang hari di mana manusia nggak ada yang keluar. Orang yang melihat dari rumahnya, siapa yang berlari mengejar unta di siang panas seperti ini? Tidak mungkin ada orang yang siang hari ngejar-ngejar unta seperti ini kecuali orang gila. Kata mereka. Begitu dilihat ternyata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah azakumullah, dan banyak kisah tentang Umar. Maka kata Abdurrahman ibn Auf, celaka engkau. Takilatka ummuk. Lan yaliya hadzal amr ahad ba'da Umar illa lamahun nas. Dalam riwayat lain juga ada orang yang berkata kepadanya, aku sampaikan kepada Abdurrahman ibn Auf, sesungguhnya engkau layak untuk memegang khilafah. Beliau berkata, wallahi la an tukhad midyatun fatudha fi halqi thumma yunfad biha ila al-janib al-akhar ahabbu ilayya min dhalik. Kata Abdurrahman ibn Auf, sungguh demi Allah, kalau diambilkan sebuah pisau belati kemudian diletakkan di sisi leherku dan kemudian dihunjamkan sampai ke sisi yang lain, lebih aku sukai daripada aku memegang tampuk pimpinan khilafah. Beliau diberi kekayaan oleh Allah, tapi beliau tidak diberi ambisi kepemimpinan. Tidak seperti kebanyakan orang hari ini. Kalau sudah kaya, pikirannya bagaimana saya jadi pimpinan. Akan dipakai semua hartanya untuk bisa mendapatkan tampuk pimpinan. Artinya dia ambisi. Adapun beliau tidak sama sekali. Bahkan menyatakan lebih baik aku mati dipenggal leherku daripada aku menjadi khalifah. Sehingga dikatakan pula dalam sebuah riwayat dari Muhammad Az-Zuhri, Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri, haddatsana Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdul Aziz, dari seseorang dari Talhah ibn Abdullah ibn Auf. Qala kana ahlul Madinah 'iyalan 'ala Abdurrahman. Kata beliau, penduduk Madinah itu semuanya atau hampir semuanya 'iyalan 'ala Abdurrahman ibn Auf. Semuanya dibantu atau hampir-hampir semuanya dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Thuluthun yuqriduhu ma'ahu. Sepertiganya dipinjami oleh beliau dengan pinjaman yang lunak. Sepertiganya dibayarkan hutang-hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Dan sebagiannya dibagikan sebagai penyambung silaturahmi. Diriwayatkan pula dari Ibnul Musayyib rahimahullah, kana baina Talhah wa Ibnu Auf taba'ud. Ada pernah kesalahpahaman antara Talhah dengan Abdurrahman bin Auf. Manusia, sahabat mulia, generasi pertama, generasi yang mulia, diridhoi oleh Allah, tapi mereka bukan nabi yang ma'sum. Artinya kadang-kadang adalah perselisihan sebagaimana layaknya manusiawi. Ketika sakit Talhah, Abdurrahman bin Auf datang menjenguknya dalam keadaan sedang ada sesuatu. Maka Talha berkata kepadanya, anta wallahi ya akhi khairun minni. Engkau, wahai Abdurrahman bin Auf, demi Allah lebih baik dariku. Qala la taf'al. La taf'al ya akhi. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan ngomong gitu. Jangan berbuat seperti itu. Qala bala.
Bahkan demi Allah, engkau lebih baik dariku. Li'annaka law maridta ma'udtuk. Karena kalau engkau yang sakit, aku gak akan nengok kamu. Lihat ikhwan fillah, azakumullah. Artinya, dia ngukur dirinya. Kayaknya kalau dia sakit, saya gak akan tengok. Tapi dia, saya sakit tengok. Anta khairun minni. Akur kembali. Akrab kembali. Ini betapa indahnya kehidupan para sahabat. Berselisih terjadi. Sebagaimana manusia, tetapi mudah untuk akrab kembali. Bahkan saling memuji. Engkau khairun minni. Engkau lebih baik dariku. La taf'al. Jangan kamu katakan seperti itu. Bala wallahi. Lau maridta ant ma'udtuk. Sungguh kalau engkau yang sakit, aku gak akan nengok. Menunjukkan dia masih jengkel ketika itu. Tetapi melihat Abdurrahman menengoknya, hilang itu semua. Berbalik menjadi pujian. Anta khairun minni. Engkau lebih baik dariku. Damrah ibn Rabi'ah juga menceritakan dari Sa'ad bin Hasan. Qala kana Abdurrahman ibn Auf la yu'raf min baini abidi. Ini keunikan beliau yang berikutnya. Ternyata Abdurrahman bin Auf tidak dikenal oleh kebanyakan budak-budaknya. Beliau punya banyak budak karena kaya. Untuk yang bekerja di kebun, untuk yang bekerja di sana. Tapi tidak banyak dikenal oleh mereka. Mana Abdurrahman bin Auf? Apa maknanya? Nah, dia tawadhu. Tidak membedakan diri. Tidak kemudian seperti bos yang dikit-dikit nyuruh mereka. Enggak, dibiarkan mereka. Ya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada sebuah kisah riwayat bahwa Abdurrahman bin Auf pernah sakit sampai tidak sadarkan diri. Usya ala Abdurrahman bin Auf fi waja'ihi. Beliau pingsan ketika sakitnya. Hatta dhannu annahu qad fadat nafsuhu. Hingga keluarganya dan kerabatnya mengira kalau dia sudah meninggal. Hatta qamu min indihi wajallaluh. Sehingga semua berdiri dengan sedih. Wajallaluh. Jallaluh itu menutup selimutnya ke kepalanya. Dan meninggal. Tutup. Fa'afaqa. Tiba-tiba dia sadar dan bertakbir. Allahu Akbar. Bertakbir semua, seluruh penduduk atau seluruh isi rumah. Kerabatnya, semuanya bertakbir. Allahu Akbar. Maka mereka bertanya, apa yang terjadi? Dia yang berkata, Usya li anifan. Apakah usya alayya? Apakah aku tadi pingsan? Qalu na'am. Iya, engkau pingsan tadi. Sadaqtum, engkau benar. Intaliq bi fi ghasyati rajulan. Ajid fihi masyiddah wa fadhadah. Aku dibawa dalam ketidaksadaranku oleh dua orang. Yang aku lihat dua orang ini keras dan kasar. Artinya orang yang tegas. Begitu. Keduanya berkata, Intaliq nuhakimuka ilal azizil amin. Mari, berangkat bersama kami kepada yang aziz al-amin, yang mulia dan bijaksana. Fantalaqu bi hatta laqiya rajulan. Tiba-tiba dua orang tadi membawa aku bertemu dengan satu orang. Satu orang tadi bertanya, "Aina tadhaban bihadza?" Mau kemana kalian berdua membawa orang ini? Qala nuhakimuhu ila al-azizil amin. Kami akan menghakimi dia. Ini akan diadili. Nuhakimuhu, kita akan adili dia kepada al-azizil amin. Orang yang satu tadi berkata, irji'a fa innahu minal ladzina kataballahu lahumus sa'adah wal maghfirah wa hum fi butuni ummahatihim. Kembalilah engkau berdua. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang sudah ditulis oleh Allah akan berbahagia, mendapatkan ampunan
sejak mereka masih di perut ibunya. Wa innahu sayumatta' bihi banuhu ila masyaallah, dan sungguhnya dia akan memberikan kebaikan kepada keluarganya sekehendak Allah. Artinya masih akan hidup lagi sekehendak Allah. Fa'asha ba'da dzalika syahran. Ternyata setelah itu masih hidup lagi sebulan. Masih yumatti', masih memberikan kebaikan pada keluarganya sebulan. Disebutkan di sini dalam footnote-nya isnaduhu sahih. Sanad kisah ini sahih. Dikeluarkan oleh Al-Fisawi dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh. Dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Dari jalan Abil Yaman, dari Syu'aib dari Zuhri. Dengan riwayat yang lebih panjang dari ini. Dikeluarkan pula Ibn Sa'ad dan lain-lain. Ikhwani fiddina azakumullah. Diriwayatkan oleh Az-Zabidi dan jamaah dari Zuhri. Warawahu Sa'ad ibn Ibrahim an abihi, dan diriwayatkan pula oleh Sa'ad ibn Ibrahim dari ayahnya. Dari Abil Aswad, dari Ibn Lahiyah dari Abil Aswad. An Urwah, anna Abdurrahman ibn Auf awsa bi 50,000 dinar fi sabilillah. Beliau mewasiatkan 50,000 dinar, 50,000 keping uang emas fi sabilillah. Maka pasukan saat itu yang diberi infak, diberi harta oleh Abdurrahman ibn Auf, satu orang tentara, satu orang pasukan mendapatkan 1,000 dinar, mendapatkan 1,000 dinar. Wa ani Zuhri, juga disebutkan oleh Zuhri dari Abdurrahman bahwa Abdurrahman ibn Auf awsa lil badriyyin, bahwa Abdurrahman bin Auf mewasiatkan untuk pengikut perang Badar, veteran perang Badar. Dibagikan untuk veteran perang Badar yang waktu itu tersisa 100 orang. Fa'ata kullu wahidin minhum 400 dinar. Masing-masing mereka diberi 400 keping uang emas. Fakana minhum Uthman. Di antaranya adalah Uthman yang dipersaudarakan dengannya. Wa bi isnadin akhar dari Zuhri, dengan sanad yang lain dari Zuhri, bahwa Abdurrahman ibn Auf awsa bi 1,000 farasin. Beliau pernah pula mewasiatkan 1,000 kuda fi sabilillah. Ini kayak konglomerat yang memberikan kendaraan untuk polisi seluruh Indonesia. Kami yang akan belikan. Kan begitu ya. Cuma ini fisabilillah. Dan bukan untuk urusan politik. Bukan karena ambisi sesuatu. Itu bedanya. Berapa butuh kuda? Aku akan berikan semuanya. Jadi fisabilillah, pasukan saat itu berperang, kudanya semua dari beliau. Beliau memberikan sekian banyak kuda fi sabilillah, disebutkan 1,000 faras, 1,000 kuda. Ya kalian tahu sendiri kuda saat itu adalah kendaraan yang mahal, bukan kendaraan murah. Qala Ibrahim ibn Sa'ad an abihi an jaddih, bahwa dia mendengar Aliyan yaqulu yawma mata Abdurrahman ibn Auf, bahwasanya dia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata ketika Abdurrahman ibn Auf meninggal. Kata beliau, idhab ya ibn Auf, faqad adrakta safwaha wa sabaqta rankaha. Pergilah, wahai Abdurrahman ibn Auf, sesungguhnya engkau sudah merasakan jernihnya dan keruhnya dunia ini. Jadi pergilah, sesungguhnya engkau sudah memasuki atau sudah merasakan semua pahit getirnya dunia dan semua manisnya dunia. Artinya sudah tahu semua. Ar-ranq maknanya al-kadir, keruhnya. Sudah merasakan jernihnya, sudah merasakan keruhnya. Qala Sa'ad ibn Ibrahim, meriwayatkan dari ayahnya, ra'aitu Sa'dan fi janazatin, janazat Abdurrahman ibn Auf. Wa huwa baina yaday sarir
wa huwa yaqulu wajabalah. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya, dia berkata, aku melihat Sa'ad radhiyallahu taala anhu ketika jenazah Abdurrahman bin Auf dibawa. Dan beliau dalam keadaan di salah satu sisi dari jenazah tersebut. Sa'ad berkata, wajabalah, wahai gunung. Ya. Ini dijuluki gunung. Dan itu menunjukkan betapa besarnya orang ini. Nah, disebut dengan jabal. Wajabalah, duhai orang besar. Begitu. Qala Ma'mar an Thabit an Anas. Qala ra'aitu Abdurrahman ibn Auf qassama likulli imra'atin min nisa'ihi ba'da mautihi 100,000. Aku melihat Abdurrahman ibn Auf membagikan hartanya untuk semua istri-istrinya setelah meninggalnya 100,000, 100,000. 100,000 keping uang emas. Warawa Hisham ad ibn Sirin. Iktasamna sumunahunna 300,000 wa 20,000. Kata Ibn Sirin, mereka membagi yang 1/8-nya. Jadi bukan membagikan tanpa hitungan waris. Ya. Tapi memang haknya mereka. 1/8 itu dibagi bagi semua mereka. 300,000 wa 20,000. Ikhwani fillah azakumullah. Masih ada waktu? Dikit lagi. Walamma hajara ila al-Madinah. Kisahnya Abdurrahman bin Auf, mengapa beliau bisa kaya? Disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari. Kalau yang tadi yang kita baca di awal, itu bukan dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat yang dhaif. Adapun dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan nomor hadis 2048, "Lamma hajara ila al-Madinah kana faqiran, la syai'a lahu." Ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau fakir, enggak punya apa-apa. Fa'akhar Rasulullah SAW bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi' ahadun nuqaba. Kemudian dipersaudarakan beliau antara dia Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi' ahadun nuqaba, salah satu dari nuqaba. Nuqaba itu pimpinan-pimpinan yang pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Fa'arada alaihi an yushatira ni'matahu. Maka sahabat Ansari Sa'ad ibn Rabi ingin membagi kenikmatan yang dia punya. Wa an yutalliq lahu ahsana zawjatayhi, dan dia bahkan ingin menceraikan salah satu istrinya yang tercantik untuknya. Ini tercantik di antara dua. Faqala lahu barakallahu laka fi ahlika wa malik. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah berkahi engkau pada hartamu dan pada istrimu. Dan ini tidak menerima. Walakin dulluni ala suq. Tapi tunjuki aku kemana jalan ke pasar. Fadahaba. Maka pergilah, diantar ke pasar. Faba'a washtara. Beliau menjual dan membeli. Warabah, dan mendapatkan keuntungan. Thumma lam yanshab ansara ma'ahu darahim. Maka tidak lama beliau sudah memiliki harta. Darahim. Fatazawwaja imra'atan ala zinatin nawah min dahab. Maka beliau pun menikahi seorang wanita dari sana dengan mahar seperti biji korma emas. Emas seperti biji korma. Faqala lahu Nabi SAW. Maka Nabi melihat Abdurrahman bin Auf, wara alaihi atharan min sufrah, dan melihat bekas sufrahnya. Sufrah itu sesuatu yang dipakai untuk mengharumkan tubuh dan sekaligus membuat kuning. Biasa dipakai untuk perempuan. Artinya wanita apalagi ketika menikah itu dikasih seperti itu.
sehingga kulitnya lebih kuning dan harum. Ada bekas sufrah. Ya Rasulullah tersenyum melihat bekas sufrah tadi. Karena habis menikah. Qala aulim walau bisyah, kata Nabi. Adakanlah walimah walaupun 1 ekor kambing. Ini asbabul wurud, sebab terucapnya hadis ini. Aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Thumma ala amruhu fit tijarati ila ma'al. Setelah itu dia berdagang dan sampai pada apa yang dikisahkan secara masyhur, bagaimana beliau sampai kaya raya, menghidupi istri Nabi, menghidupi veteran mujahidin dari kalangan sahabat muhajirin dan seterusnya sampai beliau dikatakan sebagai al-ghaniyus syakir. Siapa yang berkata seperti itu? Disebutkan oleh Adz-Dzahabi. Ar-Rahal Madaini. Al-Madaini menuliskan sejarah atau menulis tarikh. Dan Haytham ibn Adi. Dan juga sekelompok para penulis-penulis tarikh. Bahwasanya beliau meninggal di tahun 32. Pada tahun 32 Hijriyah. Dan dikuburkan di Baqi'il Gharqad. Dan beliau hidup sampai berumur 75 sana. 75 tahun. Kemudian dikatakan oleh Abu Umar Ibn Abdul Barr. Kana majdudan fit tijarah. خلف ألف بعير و3,000 شاة و100 فرس وكان يزرع بالجرف على 20 ناضحة. Kata Ibn Abdul Barr bahwa Abdurrahman Ibn Auf adalah orang yang ahli dalam berbisnis dan berdagang, sehingga dia meninggalkan sepeninggal beliau 1.000 unta dengan 3.000 kambing, 100 ekor kuda, dan beliau memiliki kebun di daerah Juraf 20 nadhiha, 20 bidang kebun. Qultu, saya katakan, kata Adz-Dzahabi, hada huwa al-ghaniyus syakir. Ucapan siapa berarti? Adz-Dzahabi. Kemudian beliau katakan selanjutnya bahwa hada huwal ghaniyus syakir. Beliau inilah yang dijuluki al-ghaniyus syakir, orang kaya yang syukur. Sedangkan Uwais al-Qarni adalah faqirun sabir. Sedangkan Abu Dzar dan Abu Ubaidah adalah zahidun afif. Yang dijuluki al-ghaniyus syakir Abdurrahman bin Auf. Yang dijuluki dengan faqirun sabir Uwais al-Qarni. Yang dijuluki dengan zahidun afif, seorang yang zuhud dan menjaga diri, Abu Dzar dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Berkata Husain al-Ju'fi dari Ja'far ibn Burqan, qala balaghani anna Abdurrahman ibn Auf a'taqa 30,000 bait. Bahwa dalam hidup beliau, Abdurrahman ibn Auf, sampai kepadaku berita bahwa beliau memerdekakan 30.000 rumah. Bukan 30.000 orang, 30.000 keluarga. Dimerdekakan semua, dibelikan merdeka, dibeli merdekakan, dibeli merdekakan. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.